Selamat datang kembali di podcast Gembel. Masih dalam tema kenakalan remaja. Nah, masih edisi di rumah aja ya. Lu selama di rumah udah nambah skill apa aja nih, Ger? Selain gua udah bisa ngitemin mobil sendiri, gua bisa masak, sama gua jadi bersih banget, nyuci piring. Ntar, lu ngitemin mobil, itu gimana maksudnya? Mobil lu emangnya putih tadinya? Mobil gua sih hitam, cuman banyak bercak-bercak coklat gitu. Jadi gua suka beli online tools yang nggak penting gitu, yang bisa bikin mobil lu jadi makin cakep gitu. Semacam Makanya gua semir. beli gini. Semacam semir untuk mobil. Yoi. Oh, Kan itu nggak gua banget. Dan itu seriusan? Sarung tangan yang lu beli itu khusus buat ngelap mobil? Seriusan, untuk detailing mobil gitu. Oke, cukup trendy ya. Oke, lanjut. Kita akan kembali. Kita kan kemarin udah sampai top 3 ya. Apa aja kenakalan remaja semasa zaman sekolah dulu. Nah, sekarang lanjut ke yang keduanya nih, Ger. Apa cerita kedua lo, kenakalan remaja lo? Kenakalan remaja seperti kita tahu ya, bahwa remaja itu adalah orang-orang yang jiwanya bergejolak dari segi asmara dan juga dari segi pengetahuan, ya kan? Lu kayaknya ngambil dari lirik lagu dangdut anjir itu. Bener. Bener gimana ya? lagu Vin? Apa ya? Lupa gua tapi lagunya. Lirikan. Bukan dong. Yang bergejolak. Oh. Oke, skip. Lanjut. Nah, kalau gua kombinasi dari keduanya juga, yaitu adalah keingintahuan tentang hal-hal yang berbau asmara. Jadi lebih banyak lah kalau gua tuh yang berbau-bau tentang asusila lah ya. Anjir, berarti ini masih di SMP atau udah beranjak ke SMA nih lu nih? SMA. SMA yang di Jogja atau di BSD? Dua-duanya. Oh, dua-duanya. Oke, gimana ceritanya? Jadi di zaman dulu itu kalau lu kan nggak selalu jadi adik kelas, lu pasti langsung naik ke senior, ya kan? Akhirnya junior lu ngelihat lu, wih keren kakak gue jago main basket, wih keren kakak gue pinter, wih keren apalah dengan semua persepsinya, ya kan? Yeah. Nah dari situ lo ngerasa punya angin gitu untuk nunjuk siapa yang lo suka, apalagi adik kelas lo. Ya kan? Apalagi lu anak basket ya. Anak basket kan cenderung digandrungi. Betul. Cewek-cewek punya pesona tersendiri lah. Iya, padahal motor gue bebek masih loh. Bebek tepi sawah nggak tuh? Ya bener. Kaleo nggak tuh? Ya bener. Lanjut. Nah, dari situ ada beberapa adik kelas yang ngelihat gue kayaknya keren banget. Oke, jadi si adik kelas ini ngefans sama lo? Ngefans sama gue. Apa yang gue minta selalu dikasih sama dia. Contoh, aduh kakak pengen banget makan tempe kecap nih. Terus dia kasih kecapnya doang? Dia beli bre. Pakai sian banget dong gue. Dia beliin bre buat gue bre. Oke. Ya kan? Sampai di saat adeknya terlalu adek yang gue pikir dia biasa aja, maksudnya ngefans biasa standar, mulai agresif. Oke, tapi pertanyaan gue, dia suka nggak sama lu? Maksudnya dia suka sama lu pasti, elunya suka nggak sama dia? Guanya sih nggak, biasa aja. Oke, jadi sama lu malah dimanfaatin untuk beli-beliin keinginan lu ya? Betul. Ada di satu momen, dia yang justru pengen banget gua melakukan sesuatu buat dia. Yaitu adalah gua disuruh ke rumahnya pas mama papanya nggak ada. Waduh. Wah. Gawat. Datang dong lu akhirnya. Gue deg-degan sebenarnya, Vin.
Asli gue deg-degan. Ini gimana nih? Yang gue deg-dekin yang pertama adalah dia akan beda nggak ketika gue sampai. Itu yang pertama. Jangan-jangan berubah. Jangan-jangan nggak kayak di sekolah. Yang kedua, gue nggak yakin orang tuanya nggak ada 100%. Atau nggak ada orang tuanya, ada mbaknya, ada kakaknya. Ya Sampai kan? Bisa di dijebak. rumah. Bisa. Betul. Iya. Terus habis itu yang ketiga, gimana kalau bapak emaknya datang pas gue lagi di rumah? Apa kata bapak emaknya? Bisa dicari orang tua gue. Siapa Iya. penanggung jawab gue? Ya kan? Ribet, bre. Akhirnya, karena berbalik pada dasar jiwa asmara dan keingintahuan yang tinggi, Oke. datanglah gue ketika pulang sekolah. Dan Gue bajingan kayak lu sebenarnya masih sempat harus deg-degan ya? Itu mungkin momen pertama yang lu deg-degan. Selanjutnya udah enggak ya? Udah hatam. udah 3 tahun berarti ya jalannya ya. Kayak gitu mulu kelakuannya. Datanglah lu ke rumah dia. Nah, akhirnya datanglah gue ke rumah dia. Ya udah, terus habis itu gue yang gue ketok pintu. Ternyata rumahnya, halo, Iya. Oke. Ternyata rumahnya itu rumah orang kaya, bre. Oke. Mewah ya, Bre? Sebut saja namanya B ya. B. Lu nggak Mewah. berani, Bre, sebut Sebut namanya? saja si B. Jangan lah, bre. B sama dengan Binal ya. Oke. Terus? Nggak gitu aja. Nah, ketika gue masuk ternyata orang kaya, perumahan orang kaya, ini ada di pada saat gue di BSD. Oke. BSD. Perumahan orang kaya, tapi gue ngelihat pas gue ketok pintu, yang buka pembantunya. Oh, berarti dia nggak totally 100% di rumah, dia kosong. Oke. Gue duduk di ruang tamunya, ya kan? Ketika itu, udah nih disamperin sama si B, ya kan? Kak, ngobrol lah kita sekitar 15 menitan untuk basa-basi lah. Udah makan apa segala macam. Terus habis itu gue bilang, gue udah makan kok, kenapa? Gitu. Terus, kakak jangan di sini ah, risih, ada banyak orang, ada mbak, ada apa, ada supir papa apa segala macam gitu. Oke. Terus, oke. Terus kemana? Udah ikut aku aja. Ikut aku aja katanya, ya kan? Aduh, ini jadi kayak cerita stensilan ya, Gen? Ikutlah saya naik tangga, terus masuk ke satu kamar. Ternyata kamarnya dia. Okay. Nah, terus habis itu di kamarnya banyak banget boneka, banyak banget olahraga kayak ada raket, ada bola, ada basket. Ternyata dia ngefans banget sama beberapa atlet lah dari olahraga-olahraga itu. Berarti nah, makanya mungkin ini cewek ini dari segi looks-nya emang sporty banget ya? Sport, rada tomboy, tapi tomboy cakep, ngerti nggak lo? Tomboy cakep gitu, Vin. Gimana gambaran karakternya biar lebih kebayang lagi nih? Tinggi? Lu tau Pevita? Kayak Pevita Pierce. Masa iya Pevita Pierce kagak tomboy lah? Tomboy, bre. Masa sih? Segitu tomboy? Iya. Tomboy. Kayak tomboy gitu. Rambutnya panjang. Mukanya Arabian gitu. Persis kayak Pevita, tapi nggak secakep Pevita sih, masih di bawahnya. Okay. Terus bodinya oke lah, in shape gitu. Terus ya oke lah. Terus tingginya sih nggak tinggi banget, lebih tinggi gua. Cuman pas aja gitu. Dia ikut gue sih biasa aja. Apa? Dia ikut ekskul basket. Dia ikut ekskul basket. Oke. Terus? So cewek. Terus, oh ternyata dia ngefans sama beberapa atlet. Dia cerita sama gue. Makin kesini, Pin, ini cewek kan pakai celana pendek ya. Terus pakai baju kaos biasa aja sih gitu kan. Jadi kayak celana pendekan kaos gitu. Celana pendeknya juga udah agak-agak mulai, menurut gue sih udah ke hot pants ya. Jadi agak-agak naik ke atas gitu pangkalan bahaya. Terus tiba-tiba dia ngomong gini dong, kakak panas nggak? Enggak sih, gue bilang dingin. Orang AC lo kenceng, gue bilang orang kamar lu juga nggak gede-gede banget, kenceng dingin kok gitu. Kok aku ngerasa panas ya? Karena lu biasa di rumah lu pakai kipas angin Miyako ya. Nah,
Sebenarnya gue bukan niat kok. Miyabi. Wow. Terus? Di rumah lo ada orang nggak sih dengerin? Ada, rame banget nih ngedenger cerita lu. Udah ada 2 Jangan viewer. dipotong. Masih tapping aja udah ada 2 viewer nih, masih tahap produksi. Waduh. Ribet ya, Bre. Untung di rumah gue nggak apa nyokap gue nungguin di belakang lagi. Nyokap lu di balik horden nggak ada tuh? Taunya kamu selama ini. Oh, nggak ada ya. Oke. Lanjut. Nah, selanjutnya, ketika dia bilang panas, Kak, aku panas banget. Ya udah kencengin aja AC-nya, gue bilang gitu. Enggak, Kak. Enggak deh, segini aja, takut kakaknya makin kedinginan, dia bilang kayak gitu. Terus, udah dong, Vin. Akhirnya, gue nggak tahu ya, soalnya kan dia pakai kaos ya. Ternyata dalamannya itu dia pakai tank top. Nah, terus habis itu, udah tuh. Kira dia buka luarannya, dia pakai tank top gitu kan. I'm trying to be like, ya udah it's a common things, ini biasa aja. Enggak lah gitu kan, normal lah di kelas gini standar. Udah tuh, gue tuh yang paling gue takutin di situ adalah kalau mak bapaknya balik ketok-ketok pintu, Vin, selesai gue. Abis. Bisa dilaporin ke sekolah terus lu dikeluarin juga. Betul. Ya. Kalau dia mending dikeluarin di kamar doang. Waduh. Lanjut deh. Nah, terus habis itu udah nih, ya kan? Itu udah selang 2 jam. Jadi dari jam 3 udah sampai jam 5, Vin. Dia bilang, aduh Kak, tinggal 1 jam lagi nih. Udah mati gue, kenapa 1 jam lagi? Ada apa 1 jam lagi gitu kan? Pokoknya tinggal 1 jam lagi. Kakak boleh nggak aku minta sesuatu? Enggak, selama 2 jam itu rentang waktu, jadi lu ngapain aja? Ngobrol gitu? Ngobrol biasa, main musik, apa, cerita-cerita biasa. Tapi dianya tuh yang gue udah ngeliat mukanya tuh udah mulai kayak, wah udah nggak enak nih gitu kan. Gue nggak mau nih kayak terlalu adoring yang akhirnya, aduh nggak deh, gue bilang, jangan sampai begitu banget gitu maksud gue. Biasa aja, lu ada kelas gue juga gitu. Terus udah makin kesini, aduh Kak, tinggal sejam nih. Jadi nggak kerasa ngobrol-ngobrol gitu, Vin. Apaan tinggal sejam? Pokoknya tinggal sejam. Kakak, aku boleh nggak minta sesuatu? Dan apa itu permintaannya? Papa pulang, dia bilang kayak sebelum Papa pulang. Dia bilang. Terus habis itu, oke, apa? Mau minta apa? Bentar Kak. Terus dia ke arah pintu gitu. Terus dikunci pintunya. Cekrek. Gila. Udah, terus Vin, gue nggak bisa cerita apa. Dan terjadilah hal yang diinginkan. Ampun deh, gue nggak bilang apa-apa setelahnya. Jadi gue nggak cerita semua-muanya gitu ya. Supaya siapa tahu ntar ngerasa gitu kan. Gue nggak mau. Ya. Berarti Jadi, lu melepas keperjakaan lu pas SMA tuh ya? Kagak anjir, kagak ada. Pokoknya gue nggak mau ngomongin soal selanjutnya. Gue nggak mau. Nggak mau gue. Biar aja pada mikir. Kalau lo mau tahu, lo tanya aja tuh yang dimaksud sama gue. Kalau lo bisa tahu, udah dah. Sekarang lu masih keep kontak nggak? Sama di kelas? Nggak, udah lama banget. Udah even gue nggak punya Instagramnya, nggak ada Facebooknya, udah kemana tahu. Gue kan pernah tinggal di BSD ya. Komplek mewahnya tuh berarti zaman yang kayak Anggrek Loka, yang kayak Puspita Loka gitu-gitu nggak? Dia itu perumahan, dia itu bukan, dia perumahan mewah, cuman ada beberapa rumah mewah aja, Vin. Tapi nggak di komplek? Jadi berarti dia itu masuk komplek tapi nggak kayak Anggrek Loka gitu, nggak segede-gede gitu, cuman rumah dia paling besar di situ. Mantap sih, itu mantap banget. Terus abis itu setelahnya, endingnya mah udahlah, maksudnya udah selesai gitu ya. Gue nggak cerita ya part yang selesainya tuh apa gitu kan. Tapi lu sempet papasan sama bokap-nyokapnya? Kebetulan untungnya enggak, Vin. Itu berlangsung selama 1,5 sampai 2 jam, tapi bokap nyokapnya belum balik.
Oke. Jadi papa mama. Oke, Ampun sekarang gue ya, Ger. Sekarang lo, gimana? Cerita gue selanjutnya, kenakalan remaja, adalah, jadi gini. Sekolah gue kan zaman Belanda. Tadi udah gue mention di episode sebelumnya, banyak guru-guru yang killer. Salah satu yang guru yang killer, itu namanya adalah Regina Kopi. Oke. Regina apa namanya? Dia itu zaman dulunya ngajar bahasa Jerman. Regina apa namanya? Kopi. Julukannya, panggilannya. Oke. Nah, dia kan ngajar bahasa Jerman dulunya. Karena sekarang udah nggak ada pelajaran bahasa Jerman, jadi dia cuman penjaga di perpus. Ada pelajaran membaca gitulah, kita 2 jam pelajaran setiap minggu, nah itu dia yang ngurusin. Gue juga nggak tahu sebenarnya kenapa dia panggilannya Regina Kopi. Sampai pada akhirnya paman gue cerita, itu kan gurunya dia dulu sama. Zaman dulu ada yang julukannya Regina Susu. Waduh. Nah, lu kebayang dong kenapa dia dijuluki Regina Kopi? Karena manis. Kok kopi malah manis, Bre? Udah ditambah susu, campur aduk. Oke. Jadi orangnya hitam atau orangnya putih? Orangnya pokoknya sangar lah. Sangar, cewek. Kulitnya? Yang kopi lah pokoknya. Oh. Sangar, cewek. Terus yang agak, pokoknya galak banget lah. Karismatik lah, lu pasti segan lah gitu sama dia. Oh, oke. Nah gitu. Nah, si Regina Kopi ini, dia punya satu tongkat ajaib. Anjing. Tongkat Harry Potter gitu, Bre. Dan itu gua rasa kan dia ngejaga perpus. Perpus kan setiap minggu langganan Cinemax. Tahu nggak lo? Zaman dulu. Tahu. Ya. Majalah mingguan. Majalah mingguan yang tentang film-film. Iya. Yang ngetren banget buat bahan bacaan anak-anak juga. Nah, mungkin yang pas edisi film Harry Potter suka gratis tongkat. Oh, tongkatnya di dalam diselipin. Iya, tongkatnya itu dia ambil. Buat ngegeprekin pantat anak-anak. Oh gitu tujuannya. Kenapa emang anak-anaknya badung atau gimana? Badung. Gue nggak ngerti kenapa pas gue lihat suatu hari tongkatnya udah dilakban, Bre. Itu berarti lihat seberapa ganasnya dong, seberapa kejamnya dia dong. Ngekepret. Udah patah, Bre. Parah kan? Itu udah patah. Jadi ketika gue padahal di perpus, pelajaran buku gitu, ada pelajaran baca buku, gue cuman baca buku berdua sama temen. Pakai satu buku yang sama. Itu dicepret loh, Bre. Pret. Ambil buku yang lain, baca masing-masing. Gitu, segitunya. Gila, baca buku aja pakai tekanan, Bre. Pakai tekanan. Dan sialnya lagi apa coba, Bre? Dulu kan ada buku siswa ya, buat nyatetin pelanggaran-pelanggaran lo. Sanksinya itu adalah, kalau misalkan lo buku siswanya, kan itu kalau di gua ada bagian pelanggaran, ada teguran, ada peringatan. Itu bertumpuk. Misalkan lu 10 pelanggaran sama dengan 1 teguran. Lu misalkan kalau nggak salah lupa gue 5 atau 10 teguran sama dengan 1 peringatan. Sanksinya adalah kalau lu kena peringatan, lu kagak bisa ikut study tour. Yang ke Jogja, yang ke Bali. Dan setiap ngelakuin pelanggaran, setiap kita ngelakuin masuk ke buku siswa itu, kita harus nebus namanya. Dan sialnya disuruh nebusnya, ngadunya ke si Regina Kopi ini. Susah. Dan berkat si Ibu Regina ini, gua sudah
membersihkan semua fasilitas sekolah sih gue rasa. Oh, lu suruh bersihin. Jadi gue pernah bersihin perpustakaan waktu itu. Lu bayangin lu bersihin semua bukunya satu persatu. Gila. Gila Per kan? halaman, Bre. Per satu buku. Dan misalkan ini buku ya. Ini buku nih. Ya kan? Nah, Gue ngelapin buku. Gue kan ngelapinnya gini-gini aja. Taruh, dimarahin, Bre. Rusak semua buku kalau kamu kayak gitu. Lapnya satu-satu, searah. Jadi harus gini, Bre. wah. Kelar nggak tuh? Habis nggak tuh jam gue di sekolah? Lu balik dong, lu ngomong. Tua saya, Bu, kalau begini terus. Iya, hampir makan seharian tuh gue sampai sore gue pulang gara-gara nggak bersihin. Itu pun baru berapa buku, Vin? Itu hampir semua, Bre, akhirnya. Satu-satu, pokoknya harus semua. Gila. Gila tuh. Gede perpustakaan lo. Dan dulu pernah juga gue disuruh hukumannya adalah kejam-kejam deh ngebersihin kebun sekolah. Anjir. Lu Apa yang bayangin, dibersihin Bre. kebun sekolah? Kebun sekolah, Bre. Kebun sekolah gue bersihin. Dan waktu itu ada tiga orang yang nebus ke dia. Ya kan? Sama temen gue 2 orang. Tapi gue kagak tahu job desk temen gue 2 orang lagi disuruh ngapain. Jadi karena gini, misalkan, oke, Kevin, kamu nyapu. Oh, ngerti gue. Kamu nyapu, nih dikasih sapu, pergi sana. Temen gue, B, kamu ini. Gue nyapu dong, Bre, halaman sekolah. Yang gede banget sekolah gue itu, yang berapa hektar itu. Gila. Gue sapu. Terus gue heran, Bre. Kenapa gue udah nyapu di sisi situ, tapi kenapa banyak daun-daun kering lagi jatuh? Akhirnya gue sapuin lagi. Ya kan? Oh ya, nggak selesai dong, Bre, sampai umur lo ini, umur sekarang. Nggak selesai, Bre. Lu tahu ternyata apa penyebabnya? Gue melihat seorang teman gue yang nangkring di atas pepohonan yang mendapatkan tugas untuk ngeguntingin daun-daun kering. Oh, integrasi, Bre, hukuman lu. Terus gue teriak dari bawah, Bre, setan, gue yang nyapu. Kagak usah diguntingin semua. Gue kan. Pinter. Guru lu pinter, Bre. Nah, tapi lo nggak selesai, dia juga nggak selesai. Nah, tapi yang salutnya, Bre, si Ibu Regina Kopi ini, dibalik kegalakannya, dia itu sering memberikan pelajaran-pelajaran hidup. Kayak gue dulu pulang sekolah misalkan, lagi jalan di depan sekolah tuh, lagi di trotoar depan sekolah, bareng temen cewek gue. Cuman si temen cewek gue jalannya yang sebelah jalan. Gue yang sisi dalam. Ketemulah sama si Regina Kopi, dimarahin gue. Kamu jangan kayak gitu kalau jalan sama cewek. Cowok harus yang di sebelah luar untuk melindungi. Gitu. Jadi dia ada itu pelajaran-pelajaran gentleman, ya kan? Gentleman yang sampai gue lakukan sekarang, itu hebat. Iya. Dan uniknya lagi nih, ketika dia kan yang strict, yang keras, ibaratnya ratu hukuman lah. Ketika hari terakhir pelajaran dia di SMA, ketika kita mau lulus dan mau kuliah, itu dia menginstruksikan kita boleh melakukan apa aja di dalam perpustakaan. Terus anak-anak pada buka baju, naik meja, injek-injek meja perpus gitu loh. Ya selama ini terkekang. Akhirnya ya. Akhirnya. Salam Bu Regina. Pesan-pesan. Salam Bu Regina. Pesan-pesan dan nilai hidupnya masih saya ingat. Yes. Sekarang kita ke nomor 1 ya berarti ya. Cerita paling remaja lu yang paling gila ya. Iya. Apa itu? Bisa diceritakan? Kenakalan remaja gue ini berawal di saat gue SMP kelas 3. Dan itu berlanjut sampai SMA kelas 2 sebenarnya. 3 periode ya berarti ya, Bre? 3 dan tahun kuliah gue lakukan.
Iya, kuliah gue juga melakukan itu di semester awal-awal. Waduh. Oke. Panjang, Bre, kalau ini, Bre. Sumpah Oke. panjang. Oke. Oke. Gimana? Jadi apa kelakuan gue? Yaitu adalah namanya itu malam-malam jalan-jalan. Oh, judulnya malam-malam jalan-jalan. Oke. Kurang menarik sih dari Malam-malam segi judul ya. kurang ya. Mm-mm. Malam-malamnya itu lebih ke tengah malam. Jadi jam 12-an Tengah sampai jam malam 3 pagi. jalan-jalan. Tengah malam jalan-jalan. Emang kalau di pergaulan yang ya BSD lah nyerempet-nyerempet Jakarta beda ya, sama pergaulan di Bandung itu beda. Beda, Bro. Bandelnya Bro. bandel beda. Bandel biadaban, nggak tahu ya biadab mana ya. Cuma menurut gue biadab sih. Biadab sih. Sampai sekarang bahkan itu. Asli. Jangan dong yang sekarang dong, Bre. Dan Nah, gue kan apa yang gue lakukan? apa? Tengah malam jalan-jalan tuh. Gue punya satu geng. Geng gue itu ada 5-10 orang. Nah, ada yang kaya, ada yang biasa aja, ada yang diatur sama mak bapaknya, ada yang nggak diatur sama mak bapaknya. Lu masuk Untuk ke geng gue strata yang mana? Gue di biasa aja dan diatur mak bapaknya. Oke. Udah biasa aja, orang tua protektif. Iya, protektif. Makanya gue mau keluar dari itu semua. Nah, dan as an information, bokap nyokap lu Batak ya, Ger? Nyokap gue Batak, bokap gue Chinese Manado gitu, Ambon. Oh, berarti Nggak kan jelas. pasti didikan Batak ya lumayan agak keras gitu. Keras. Terus, gue punya temen itu namanya Wira. Wira itu, dia itu kelasnya atas dan tidak begitu diatur sama emak bapaknya. Oke. Mobilnya ada 4 lah. Dan di zaman itu mobil-mobil keren semua. Mercy, Pajero, gitu-gitulah. Kalau temen lu kaya, kenapa nggak diatur? Bukan nggak diatur sebenarnya. Orang tuanya sibuk. Jadi lu bodo amat lu mau ngapain. Nah, bisa jadi sih. Kayaknya sih gitu ya. Logikanya. Mestinya ya, Bre. Iya, orang tuanya sibuk berkarir, berbisnis. Jadi lu Betul. anak. Nah, temen gue ini, nah temen gue ini tuh orangnya tuh best friend banget, Bre. Jadi, royal dan loyal. Mati nggak lo kerennya di zaman itu. Nah, terus kita punya kebiasaan dalam seminggu at least 3 kali untuk dijemputin sama si temen gue ini, si Wira ini. Khususnya untuk orang-orang yang biasa aja dan diatur sama emak bapaknya. Wira jemput itu jam 12 malam sampai jam 1 pagi ke masing-masing rumah teman-teman kita satu geng. Di sekitaran BSD. Sekitaran BSD sampai Ciputat. Mantep nggak lo? Terus dijemput kita buat ngapain sih? Di BSD tuh jam segitu udah nggak ada apa-apa, Vin. Paling tukang nasi goreng. Ropang. Yang muter. Ropang masih ada. Angkot udah tutup. Nah, itu dia jemput kita semua untuk berangkat ke Jakarta Raya jam 1 pagi. Buat kita, anak-anak remaja, itu keren banget, Bre. Ke Jakarta Raya jam 1 pagi itu jarang. Apalagi anak BSD. Tangerang Selatan. Cara lu sehari-hari lu mainnya di komplek doang ya? Komplek doang. Itu pun dikucilkan sama anak-anak komplek. Gue gak deket sih sama anak-anak komplek. Kebetulan. Nah, nah terus ketika ke Jakarta itu kita punya ada rute andalan kita. Ada 3 rute. Rute pertama kita akan berangkat menuju Mangga Besar. Oke. Makan kue tiaw? Enggak, Bre. Ke Mangga Besar itu untuk ngelihat para jablay. Di zaman lu SMP ya? SMP. Di pinggir jalan, Bre. Kan dulu kan jablay kan begini kan, Bre. Ya. Bang, gitu kan. Sebelahnya ada ojeknya. Ojeknya yang nawar. Angelo. Apa?
Angelo. Angelo. Terus? Nah, terus si tujuan kita ke Mangga Besar itu cuman buat ngobrol sama mamihnya. Oke. Cuman itu doang. Kita nggak ngapa-ngapain, kita orangnya normal banget, tapi kita ngapa-ngapain di sana. Kita ngobrol sama mamihnya, cerita-cerita keadaan di Jakarta tuh kayak gimana sekarang. Dan setiap kita berangkat, maminya beda-beda. Gue nggak tahu temen gue bisa kenal mami-mami itu dari mana, gue nggak ngerti. Ada cerita apa yang menarik dari si mami-mami itu? Yang menarik dari mami-mami itu adalah bahwa harga dan juga kualitas itu bisa berbanding terbalik. Oh, kenapa? Gokil kan? Padahal kata pepatah Sunda, harga mual nggak bobodo. Harga nggak bakal bodohin. Kalau mahal bagus, murah jelek. Nah, kalau di daerah Mangga Besar itu harga bisa berbanding terbalik. Lo bisa aja bayar murah, tapi kualitasnya jelek. Kalau bisa Emang iya dong. Apa ya? Emang iya dong. Itu sesuai pepatah Sunda yang tadi gua bilang. Salah. Kebalik. Lo bisa aja bayar murah, tapi kualitasnya oke banget. Dari segala aspeknya. Ya. Atau lo bisa bayar mahal, tapi kualitasnya drop jauh. Itu tergantung pinter-pinternya lo ngelihat sama negosiasinya. Gokil nggak lo? Oke. Jadi kan waktu gue masih SMP itu kan gue dipaksa untuk berpikir gue nih ngomong apa sih, lagi pada ngomong apa sih, ya kan? Walaupun gue nggak tabu-tabunya amat sih. Tapi lu masih polos ya ketika itu ya? Polos banget. Kayak Bami nggak pakai babi gitulah, Baminya doang. Jangan babi mulu, lagi bulan puasa dong. Iya benar. Bami nggak pakai ayam ya. Terus udah gitu, setelah dari si mami-mami ini, kita menuju ke rute selanjutnya, yaitu ke Taman Lawang, Bre. Oke, Bre. Di Taman Lawang itu menurut gue fenomenal. Kalau dulu Taman Lawangnya nggak ditutup portalnya, sekarang portalnya pada ditutup jam 1 malam. Dulu dibuka secara bebas. Di Taman Lawang itu, di pinggir-pinggir tamannya itu banyak banci, kita tahu semua lah ya, banci-banci Taman Lawang itu. Iya. Tapi itu ada yang bancinya itu nggak kelihatan banci, ada yang bancinya gendut kayak biawak, ada dari segala level macam banci ada semua di sana. Jadi ada strata sosialnya juga ternyata ya? Ada yang sering dibully, banci-bancinya ada. Nah, terus ada satu kaget anjir. Kenapa tuh? Kaget emak gue masuk. Kirain ada banci mana tiba-tiba masuk protes. Emak gue masuk, gue lagi ngomongin banci. Iya kan? Makanya tadi di episode awal kan gue tanya, kelainan seksual lu apa? Untuk memastikan supaya penonton tahu nih ceritanya bakal ke arah mana. Iya benar. Nah, lanjut ya. Taman Lawang. Nah, Taman Lawang itu kita selalu explore untuk banci-banci supaya bisa striptease depan mobil mewahnya teman gue. Dan banci-banci ngelihat mobil mewah teman gue itu udah pasti nafsu berat. Karena mewah, Bre. Kan? Pasti banyak duitnya. Akhirnya kita selalu punya ritual bahwa kalau bayar murah, tapi banci bisa striptease depan mobil sekitar 1 lagu aja lah, 3 menitan. Oke. Jadi waktu itu pernah banci kita tawar dari harga 150.000, terakhirnya ujungnya 20.000 tambah rokok Sampurna Mil 3. Wah, 3 ya? Jauh, Bre. Itu buat stok sebulan dia kali. 3 doang. 3 batang. Oh, 3 batang. Gua pikir 3 bungkus. Enggak, 3 batang. Kan gue bilang, udah 25.000 sama stok. 3 batang. Oke. Nggak ada aset. Akhirnya, itu mah menurut gue sih udah sedrop itu harganya lah.
Harga jual. Karena terpesona sama mobil mewah temen lo. Ya kan, dia pikir ya udahlah gitu kan. Akhirnya mereka striptis di depan mobil kita. Dan kita punya rekamannya mereka striptis. Ada kali 20 cewek itu striptis. Ketika kita akumulasi rekaman-rekaman kita, ada kali 20 kali kita melakukan itu di Taman Lawang. Bisa dibuat kompilasi tuh ya? Bisa, Bre. Itu kalau dikompilasi di Taman Abang. Itu kalau dikompilasi jadi ini, Pass the Brush Challenge tuh. Lagi musim sekarang. Iya bener-bener. Gini, Bre. Jadi kompilasi jadi kayak CD Tanah Abang, Bre. Oke. Rute selanjutnya, rute ketiga. Rute ketiga, gua ke Lapangan Banteng. Lapangan Banteng itu, zaman itu, sekarang sih udah enggak ya, udah cakep. Zaman itu banyak cowok-cowok yang menjajakan dirinya. Kepada? Jadi bukan berarti kepada cowok atau cewek, Bre. Gokil nggak lo? Oh itu, gua kira Lapangan Banteng itu khusus kepada sesama jenis si cowoknya. Enggak, dua ya? Jadi si cowok itu menurut gue sih udah terlalu desperate ya, sampai jadi ketika aja cowok-cowok yang datang gitu ya, terus hai cowok, digodain, Bre. Digodain, hai cowok, gini gitu kan. Ayo dong sama kita, gini, masuk dong mobilnya, apa segala macam. Terus kita berkali-kali ke sana, tiba-tiba gue bawa cewek satu. Ya kan? Yeah. Teman kita juga cewek satu. Terus pas di belakang buka kaca, teman gue cowok yang tadinya hai cowok gitu, ngelihat temen gue yang cewek, woi cewek, ayo woi cewek. Mau juga dan sepengennya itu cewek, Bre. Berarti kan sebenarnya kan selama ini dia masuk sama cowok, masuk sama cewek dua-duanya. Dan yang gue bingung, Ger, dari Lapangan Banteng itu ya, itu duniawi dan surgawi itu ada. Seperti misalnya? Surgawi, kita lihat di situ ada Masjid Istiqlal. Oke. Yang besar banget di Jakarta. Seberangnya, Gereja Katedral Jakarta. Melipir ke Lapangan Banteng yang sebelah sono, pelacuran. Pelacuran di Goloan. Ironis dong, pasti dong. Ya kan? Mungkin dia selalu pengakuan dosa, Bre. Oh, biar langsung dapat. Oke, fenomena tuh ya. Fenomena. Itulah rute gue setiap sampai ke semester 2 kemarin tuh di kampus. Dan selalu mengulang rute yang sama. Tiga rute itu. Rute yang sama. Cuman emang teman-teman gue itu emang suka explore dengan mami-mami yang berbeda. Jadi, weh mami, apa kabar mami? Suka kayak gitu. Ya, which is mami yang nggak tahu apa-apa sebenarnya. Dan nggak minta dibayar gitu si maminya, lu tuker-tuker cerita gitu, minta cerita, ngorek-ngorek informasi. Paling bagi rokok gampang kok. Mau ngerokok gitu. Sesimpel itu. Oke. Gila. Sekarang giliran gue ya. Ya. Pertama gue ya. Beda lah kalau nakalnya di ibu kota sama di daerah seperti kita ini. Jadi gini. Pasti. Kisah ini itu gue namakan, gue judulin Solidaritas Semu. Asik, keren ya. Indie banget ya. Indie banget ya. Hindia dong. Iya benar. Itu bukan indie, Wak. Itu mungkin indigo kali. Masa begini-begini Anda cenayang, meramal. Jadi gini, Bre. Ini kejadiannya pas gue 3 SMP dan masih di sekolah bernama Santo Aloysius. Karena gue dari TK sampai gue SMA itu gue di Aloysius, saking cintanya gue. Mungkin nanti kalau ada kuburan namanya kuburan Aloysius itu Vin. Ya, mungkin. Dan sebagai informasi juga nih, sebenarnya kan Aloy itu nggak punya universitas, tapi ada yang dimiliki Universitas Aloysius karena masih di bawah naungan yang sama.
Dan kampus itu adalah Unpar, Universitas Parahyangan. Oh gitu. Jadi mayoritas lulusan-lulusan Aloy itu kebanyakan di Unpar. Kebanyakan di Unpar sana kuliahnya. Unpar itu swasta kan? Unpar itu swasta. 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 Balik lagi ke ceritanya. Jadi ketika 3 SMP, suka kan anak SMP ini suka solidaritas bodoh. Ya kan? Iya. Yang penting solidaritas tapi nggak mikir ke depannya gimana. Jadi dulu gua di kelas D. Oh ini sorry, gua ralat. Ini 1 SMP. Gua di kelas D. Lagi solid-solidnya banget tuh. Deket, bantu temen, nongkrong sama temen, sampai pulang sore gitu-gitu. Nah terus tiba-tiba temen gua yang di kelas B itu bilang, lu tahu nggak sih ada guru bahasa Indonesia namanya Bu Siti, itu nyebelin banget. Gitu dia bilang. Kenapa, Bro? Oh nyebelin kenapa? Iyalah gitulah, rese lah orangnya. Pokoknya ngeselin, nyebelin. So galak gitu. Akhirnya, dengan bodohnya, kita menyiasati untuk memberikan intimidasi kepada Ibu Siti. Oke. Jadi tuh, dulu tuh gini. Siti orang Jawa, Bre? Bu Siti orang mana? Orang Jawa sih kayaknya sih. Namanya Siti, Bre. Siti Bagendis, nggak tahu apa namanya. Nah, jadi tuh kelasnya gini, Bre. Jadi kelas gua gini, kelas D. Di sininya ada kelas. Nah, kelas B ini menjorok ke dalam sendiri. Tapi di sini ada lubang ventilasi. Kita janjian, semua kelas, selain kelas B, karena dia lagi pelajaran Bu Siti, jadi kelas A sampai kelas F, kita janjian untuk mengintimidasi pas kelas B pelajaran Ibu Siti. Dan lu tahu ngintimidasinya gimana? Gimana? Bro, semua keluar tuh. Pada saat kelas B, pelajaran si Ibu Siti, semua keluar. Kita masing-masing membawa atribut. Membawa atribut dan perlengkapan. Ada yang bawa kapur, ada yang bawa sapu, ada yang bawa tisu, ada yang bawa kertas. 1, 2, 3 dilemparin ke dalam kelas Ibu Siti ngajar. Semua tuh, sapu semua. Nangis deh Ibu Siti. Ya kaget dong. Lu lagi ngajar, lu tiba-tiba dibombardir sapu ini dan barang gede-gede. Temen gue mau masukin tong sampah malah. Gila. Tong yang gede tuh zaman sekolah tuh. Tong gede mau dimasukin. Solidaritas bodoh. Padahal kita nggak diajar sama Bu Siti dan nggak tahu kenapa juga. Dan itu kan bahaya, men. Bagi nyawa, men. Kita kan posisinya karena kelas B menjorok ke dalam sendiri, kita kan nggak tahu posisi Ibu Siti ada di mana. Taunya kita lempar tong sampah, kena palanya, terus geger otak kan gimana gitu kan. Bahaya banget kan itu sebenarnya kan. Itu bener-bener semuanya keluar tuh. Bocah-bocah bandel. Saking banyaknya yang keluar, udah kagak terdeteksi lagi, jadi bingung mau ngehukumnya siapa aja. Oh ya? Gila. Gitu. Jadi kalau Bu Siti mendengar podcast, Bu kalau bisa mengulang waktu, kami tidak akan melempar sapu dan tong sampah. Cukup kapur dan tisu aja. Oh iya. Penghapusnya nggak, Bre? Tapi tetap lempar ya, Bre. Karena nyebelin. Iya, penghapus papan juga. Karena sekolah gue ini sangat anti dengan kemajuan zaman. Jadi ketika kampus-kampus kayak BPK, katakanlah udah pakai whiteboard, kampus gue tuh masih pakai masih pakai papan tulis. Papan ijo yang penghapusnya juga segede-gede goblok. Kalau ngapus tuh asap tuh semua tuh langsung tuh. Kayak kebakaran. Iya kan? Iya. Tuh, cerita kebandelan berjudul Solidaritas Bodoh ini. Solidaritas semu ya, Bre? Solidaritas semu. Bu Siti gimana sekarang, Bre? Masih ngajar? Nah, itu gue nggak tahu tuh. Bu Siti kabarnya gimana. Ya kan? Karena lu juga nggak pernah diajar. Bego. Gue nggak pernah diajar, tapi gue ikut-ikutan gitu ya. Namanya juga solidaritas semu, bodoh. Iya, benar. Ya kan? Ya, tapi semoga Bu Siti sukses lah dengan karir sebagai guru ya.
Tapi semoga mungkin setelah peristiwa itu Bu Siti jadi nggak nyebelin, Bro. Bisa jadi, Bro. Kadang-kadang suka langsung diem, Bro. Suka langsung dia. Oke. Kayak guru kayak dosen kita, Bre. Siapa, Bre? Dosen ini. Aduh, gue nggak enak sebut namanya kalau di sini, anjir. Nggak apa-apa, Bre. Depannya M, Bu Meli. Itu disebut. Bu Meli yang mana? Lupa gue. Bu Meli gila, Bu Meli yang ngajar apa multimedia, apalah internet itu. Lu diajar nggak sih? Kelas semester 1. Semester 1 apa semester 2 gitu. Oh, Bu Meli. Lupa banget gue, Bu Meli. Dulu dia baik banget. Kita nggak masuk nggak apa-apa. Ngabsen doang pas masuk nggak apa-apa. Terus makin sini nggak bisa lagi, Bre. Galak, Bre. Nggak tahu, kayaknya terlalu diinjek-injek deh sama anak mahasiswanya. Kayak, ya udahlah gue masuk pas pulang aja kan bisa kayak gitu. Jadi dia attacking back ya, Bre? Iya, jadi beda dia. Dan nggak tahu kenapa, Bre. Yang bernasib kurang mujur di jajaran guru, itu biasanya guru bahasa Indonesia. Nggak tahu kenapa, kan? Dari cerita gue tadi guru bahasa Indonesia mulu. Yang terzolimi. Kalau gue guru bahasa Indonesia. Oh, justru kalau gue guru bahasa Indonesia galak-galak, Bre. Oh, kalau lu galak-galak justru ya? Galak-galak gue. Beda. Apalagi di Jogja. Oh, di Jogja malah galak. Malah galak, Bre. Kota yang terkenal dengan kesantunan. Iya. Kalau ini galak. Lo di zaman SMA gue, lo bisa bahasa Indonesia, lo jago. Oke. Lo maksudnya dipandang guru-guru sebagai, wah ini anak smart gitu ya? Iya. Karena bahasa Indonesia bukan ngomongin soal subjek, predikat, objek lagi, tapi udah masuk ke silogisme, udah masuk ke apa, udah ngeri. Oke. Majas. Ngeri, iya. Majas. Dan ngomong-ngomong soal bahasa Indonesia, ada peribahasa, Ger, kalau lo ingat. Apa? Yang, kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kan? Lanjutannya? Bila ada umurku panjang, sampai kita berjumpa lagi. Iya, itu menjadi pertanda akhir dari podcast episode kedua. Episode kedua tema kenakalan remaja. Dan kita masih banyak cerita-cerita seru lainnya. Mungkin kenakalan-kenakalan kampus yang belum kita bahas. Intermezzo sedikit, jadi si Gerard ini ketika gua kuliah, ini yang banyak membawa gua kepada pergaulan syaiton lah. Oh, oke. Iya kan? Terima kasih 1000, terima kasih. Tapi gue tahu pergaulan syaiton yang lu bawa. Kayak misalkan kita besoknya mau ujian malah ke Taman Lawang, kan? Bener. Terus ke Sarinah, McD Sarinah. McD Sarinah lihat homo. Untuk melihat fenomena di lantai 2. Itu ternyata fenomena-fenomena itu didapat karena lu lebih dulu diajarin sama temen lu yang SMP tadi. Gue baru tahu sekarang. Lu sekarang jadi leadernya nih di kampus nih. Benar. Membawa rute-rute itu ke anak-anak kampung seperti gue yang dari Bandung. Bener. Supaya lu ngerti, nggak kaget. Tapi yang perlu digarisbawahi, cowok gandengan, kaget. Gue pertama-tama kaget justru. Tapi sekarang udah biasa banget anjir. Karena udah kerja di Jakarta ngeliat yang kayak gitu-gitu, ya udahlah. Iya kan, apalagi di bidang entertainment kan. Makanya. Oke, sekian aja. Nantikan episode selanjutnya yang pastinya bakal seru. Kalau lu punya cerita kenakalan-kenakalan remaja lu, boleh tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa like dan subscribe podcast Gembel. Sampai jumpa. Dah.